Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali mempertemukan kita untuk kesempatan sore hari ini. Dan senang sekali menempatkan firman untuk program Risalah Hadis edisi Selasa, tanggal 20 Mei 2014 atau yang bertepatan dengan 20 Rajab 1435 Hijriah. Pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada, untuk Anda nanti yang akan bergabung bersama, kami tunggu di line phone 0271661749 atau di SMS kami di 081393809000. Dan di program Risalah Hadis kita akan ditemani oleh Ustadz Mas Duki. Bila sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sebaik, Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, siap menemani pemirsa dan pendengar lagi. Insya Allah. Untuk sore hari ini. Ya, pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada, kita akan simak dulu mukadimah dari Ustadz Mas Duki. Kami silahkan, Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Persada FM, Radio MTA FM rahimakumullah di mana saja berada. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah SWT, kita bisa bertemu lagi dalam acara Risalah Hadis pada sore hari ini. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita hidup di dunia ini dari diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah sungguh sangat kasih sayang kepada kita. Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menuntun kita supaya kita itu bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Maka kita wajib untuk mengikuti Rasul utusan Allah SWT, yang Nabi dan Rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita harus mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengamalkannya. Dan itu semuanya adalah untuk kepentingan diri kita masing-masing, untuk sanggup bekal kita di akhirat kelak. Karena apa yang kita kerjakan di dunia ini, semuanya adalah man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil 'abid, sebagaimana firman Allah dalam surat ayat 46 itu. Barang siapa berbuat amal soleh, man amila sholihan fali nafsihi, maka kembalinya yang nanti akan mengunduh hasilnya adalah dirinya sendiri. Waman asa'a, baliknya barang siapa yang berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat, fa'alaiha, nanti akibatnya akan menimpa pada dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzalamil 'abid, dan Tuhanmu tidak berlaku aniaya, tidak akan merugikan kepada hamba-hambanya. Maka apa yang kita lakukan di dunia ini, perbuatan baik, perbuatan buruk, semuanya nanti akan ada catatannya, dan kita akan diberikan nanti catatan perbuatan kita itu. Maka sungguh berbahagia orang yang nanti diberikan catatan amalnya itu nilainya bagus-bagus, banyak amal baiknya. Ibaratnya orang yang nomor rapot gitu, nilainya bagus-bagus, gitu akan senang, riang gembira, dan jelas bahwasanya nanti akan mendapatkan kehidupan yang serba menyenangkan dalam surga. Tapi sebaliknya, sangat celaka orang yang rapotnya itu jelek-jelek. Ya, nanti untuk melihat rapotnya itu sendiri tidak tegel gitu ya. Dia menginginkan supaya tidak usah diberikan aja begitu ya. Bagaimana Allah juga mengungkapkan dalam surat Al-Haqqah nomor 169 ayat 19 dan seterusnya itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amman man utiya kitabahu biyaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya itu dari sebelah kanannya, rapotnya itu bagus-bagus, fayaqulu, dia berkata, ha umqra'u kitabiyah, inilah catatan amalku, inilah rapotku, bacalah rapotku, karena nilainya bagus-bagus, perbuatan ketika di dunia itu bagus-bagus gitu. Ini dhanantu anni mulakin hisabiyah, karena sejak dulu saya yakin bahwasanya saya akan menemui
hisab perhitungan amal terhadap diriku, maka aku berbuat baik ketika di dunia. Wa huwa fi isatir radiyah, maka orang itu berada dalam kehidupan yang radiyah, kehidupan yang menyenangkan. Fi jannatin aliyah, dia akan bertempat di surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, di surga itu banyak pohon-pohon, taman-taman yang indah. Kemudian kutufuha daniyah, buah-buahnya itu itu sangat dekat, mudah untuk dipetiknya. Kutufuha daniyah. Kulu wasrobu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dan diucapkan, kulu wasrobu, makan minumlah kamu sekalian, hani'an, dengan enak, bima aslaftum, disebabkan perbuatan yang telah kalian lakukan fil ayyamil khaliyah, dalam hari-hari yang lalu ketika di dunia. Itu orang yang amal perbuatannya bagus, taratan amalnya bagus. Dia yakin bahwasanya dia nanti akan bertempat di surga yang serba menyenangkan. Tapi sebaliknya, orang yang ketika amal perbuatannya di dunia itu banyak berbuat dosa, maksiat, menuruti hawa nafsunya saja, yang menginginkan kesenangan dunia, tidak memperdulikan dengan agama, tidak memperdulikan kehidupan akhirat, diiming-imingi surga tidak pengen, takuti dengan neraka tidak takut, maka sangat celaka orang yang demikian. Maka Allah berfirman dalam ayat 25 Al-Haqqah dan selanjutnya, wa amman utiya kitabahu bisimalihi, adapun orang yang diberikan catatan amalnya itu dari sebelah kirinya, wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah senangnya diriku kalau aku tidak usah diberikan rapat catatanku ini saja. Walam atrima hisabiyah, dan aku tidak mengetahui perhitungan hisab apakah terhadap diriku ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, alangkah senangnya kalau kematian itu sudah menyelesaikan segala urusan. Ma aghna anhi maliyah, hartaku yang banyak di dunia itu sekali-kali tidak bermanfaat pada diriku, tidak berguna pada diriku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku pun demikian tidak berguna bagi diriku. Dan Allah berfirman, khuduhu faghulluh, Allah berfirman kepada para malaikat, peganglah dia dan belenggulah, ikatlah tangannya ke lehernya. Sumal jahim masoluh, kemudian masukkanlah, lemparkanlah ke neraka jahim. Summa fil silatin daruha sab'una dhira'an faslukuh, kemudian belitlah, ikatlah dengan rantai besi yang panjangnya 70 hasta, sab'una dhira'an faslukuh, innahu kana la yu'minu billahil azim, karena dia dulu ketika di dunia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Itulah jadi amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, nanti yang akan menerima hasilnya adalah kita sendiri. Maka kita harus banyak beramal baik di dunia ini, beriman kepada Allah, taat pada Allah dan Rasulnya. Nanti dengan demikian kita pun akan mendapatkan catatan amal yang bagus, dan kita akan bertempat di surganya Allah yang penuh kenikmatan. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya. Semoga menjadi pengingat bagi kita semuanya, pemirsa dan pendengar, rapot apa yang akan kita terima begitu Ustadz ya. Rapot dengan hasil yang baik atau hasil yang buruk, seperti itu. Nah, kita sendiri yang akan menentukan rapot tersebut. Dan kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bergabung di line phone 0271 661749. Dan apakah sudah ada yang bergabung? Kami sapa untuk yang pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak siapa di mana Pak? Dari Pak Bunyani, Singkawang, Kalimantan Barat. Pak Bunyani, silahkan dengan Ustadz Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak Bunyani. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apakah ada dalil atau hadis yang mengatakan bahwa pada bulan Rajab ini ada puasa sunnah? Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz, mengenai kalau kita buang air kecil katanya harus jongkok, apakah juga ada dasarnya Pak Ustadz? Baik. Atas penjelasan Pak Ustadz, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tentang amalan atau hadis tentang fadilah amalan bulan Rajab itu baru aja kemarin minggu itu ya, sudah dibrosurkan. Itu banyak hadis-hadis begitu ya. Tapi itu hadis-hadisnya itu dhaif atau bahkan palsu. Ya, di antaranya saya bacakan ya. Yang saya bacakan artinya saja untuk meningkat waktu maksud saya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang agung. Barang siapa berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka Allah akan catat untuknya berpuasa 1000 tahun. Barang siapa berpuasa 2 hari pada bulan Rajab,
maka Allah akan mencatatnya berpuasa 2000 tahun. Barang siapa berpuasa 3 hari di bulan Rajab, maka Allah mencatatnya berpuasa 3000 tahun. Barang siapa berpuasa 7 hari di bulan Rajab, maka ditutuplah pintu-pintu jahanam darinya. Dan barang siapa berpuasa 8 hari di bulan Rajab, maka dibukalah pintu-pintu surga yang 8 untuknya, yang dia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia sukai. Barang siapa berpuasa 15 hari di bulan Rajab, maka keburukan-burukannya akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dan akan ada seorang penyeru dari langit yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengampuni kamu, maka mulailah lagi beramal. Dan barang siapa menambah puasa itu, maka Allah Azza wa Jalla akan menambah pula kebaikan-kebaikan padanya. Nah, hadis ini palsu, ini sambil dari kitab Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at itu oleh Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Al-Jauzi, ya, itu mengumpulkan hadis-hadis lemah dan palsu itu, kemudian dikumpulkan dalam kitab namanya judulnya Al-Mawdu'at. Ya. Hadis ini tidak sah dari Rasulullah SAW karena dalam sanadnya ada perawi bernama Harun bin Antaroh. Abu Hatim Ibnu Hibban berkata tidak boleh berhujjah dengan Harun karena dia banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Nah, di antaranya seperti itu, ya. Ada lagi, ya, yang dari Abu Dar. Dari Abu Dar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa sehari di bulan Rajab, maka dia seperti puasa 1 bulan. Barang siapa berpuasa 7 hari di bulan Rajab, maka ditutup untuknya pintu-pintu neraka Jahannam yang 7. Barang siapa berpuasa 8 hari di bulan Rajab, maka Allah akan membukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Barang siapa berpuasa 10 hari di bulan Rajab, maka Allah akan mengganti keburukan-burukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dan barang siapa berpuasa 18 hari di bulan Rajab, maka akan ada penyeru yang mengatakan, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, maka mulailah lagi beramal. Ini dalam kitab Al-Mawdu'at juga saya ambil di juz 2 halaman 207. Kalau yang pertama tadi di kitab Al-Mawdu'at juz 2 halaman 206, ya. Hadis ini tidak sah karena dalam sanadnya ada perawi bernama Al-Furad bin Sa'ib. Yahya bin Ma'in berkata, Al-Furad bin Sa'ib laisa bisai, tidak ada apa-apanya. Bukhari dan Daruqutni berkata, matruk, ya, ditinggalkan hadisnya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis tentang puasa Sa'ban, ini yang semuanya adalah dhaif dan palsu. Begitu pula tentang sholat di bulan Rajab, ya. Tentang sholat di bulan Rajab juga begitu. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang itu, tentang sholat raghaib, semuanya hadisnya dhaif atau palsu, ya. Di antaranya tentang sholat itu juga begini, saya bacakan aja artinya. Ini juga sambil dari kitab Al-Mawdu'at. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rajab adalah bulannya Allah, Sa'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan perkataan engkau, yaitu perkataan engkau, Rajab adalah bulannya Allah? Nabi SAW menjawab, karena bulan itu dikhususkan dengan ampunan. Di bulan itu darah dilindungi, artinya tidak boleh ada pertumpahan darah. Pada bulan itu Allah menerima tobatnya nabi-nabinya. Pada bulan itu Allah menyelamatkan wali-walinya dari tangan-tangan musuhnya. Barang siapa berpuasa padanya pasti akan mendapatkan 3 hal dari Allah Ta'ala. 1, ampunan untuk semua dosa-dosanya yang telah lalu. 2, akan terjaga pada apa yang tersisa dari umurnya. Dan 3, aman dari rasa haus pada hari para makhluk dihadapkan di hadapan Allah. Lalu ada orang tua yang lemah bangkit dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak kuat untuk berpuasa seluruhnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, puasalah pada hari pertama, karena satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Lalu puasalah pada hari pertengahan bulan, dan pada hari terakhir dari bulan Rajab. Maka sungguhnya kamu akan diberi pahala orang yang berpuasa sebulan penuh. Tetapi jangan kamu lewatkan malam tanggal 1 bulan Rajab, karena malam itu adalah suatu malam yang para malaikat menamakannya Ar-Raghaib. Raghaib artinya itu banyak kesenangan-kesenangan. Dan yang demikian itu karena apabila berlalu malam padamu, tidaklah ada seorang malaikat pun yang dekat kepada Allah di semua langit dan bumi, melainkan mereka semua berkumpul di Ka'bah dan sekitarnya. Lalu Allah Azza wa Jalla muncul pada mereka dengan berfirman, wahai para malaikatku, mintalah kepadaku apa saja yang kalian kehendaki. Lalu para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, yang kami hajatkan kepada engkau adalah agar engkau mengampuni untuk orang-orang yang banyak berpuasa Rajab. Maka Allah berfirman, sungguh telah kulakukan yang demikian itu.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang yang berpuasa pada hari Kamis, yaitu Kamis yang pertama di bulan Rajab, kemudian sholat antara maghrib dan isya, yaitu malam Jumat, sebanyak 12 rakaat. Pada setiap rakaat membaca Al-Fatihah 1 kali, Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, dan membaca Qul huwallahu ahad 12 kali, melakukannya dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan apabila sudah selesai dari sholatnya lalu membaca sholawat untuk wudu 70 kali, kemudian membaca Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi, kemudian sujud, dan dalam sujudnya membaca subuhun kudusun rabbul malaikati waruh 70 kali, kemudian mengangkat kepalanya dari sujud lalu membaca Rabbik firli warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal azizul a'dham 70 kali. Kemudian sujud yang kedua lalu membaca seperti yang dibaca pada sujud yang pertama, dan ia mohon kepada Allah Ta'ala apa yang dibutuhkannya, maka apa yang dibutuhkan itu akan dipenuhi. Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang hamba laki-laki maupun perempuan yang melakukan sholat ini melainkan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di laut dan sebanyak daun-daun pohon. Dan pada hari kiamat Allah akan beri syafaat beserta 700 orang dari keluarganya. Dan pada hari pertama yang di dalam kuburnya, pahala sholat itu akan datang kepadanya, lalu menyambutnya dengan wajah yang berseri-seri, dengan kata-kata yang manis. Ia berkata, wahai kasihku, bergembiralah kamu, karena kamu telah selamat dari segala kesulitan. Maka orang tersebut bertanya, siapakah engkau? Demi Allah, aku belum pernah melihat wajah seindah wajahmu. Aku belum pernah mendengar suara pembicaraan yang lebih manis daripada perkataanmu. Dan aku belum pernah mencium aroma harum yang lebih harum daripada bau harummu. Maka ia menjawab, wahai kekasihku, aku adalah pahala sholat yang telah engkau lakukan pada malam demikian dan pada bulan demikian. Aku datang pada malam ini untuk memberikan hakmu, menghibur dirimu, dan menghilangkan kesepianmu. Dan apabila telah ditiup terumpat pada hari kiamat, aku akan menaungi di atas kepalamu dari panasnya hari kiamat. Dan bergembiralah, maka tidak akan ada habisnya kebaikan dari Tuhanmu selama-lamanya. Ini dari kitab Al-Mawdu'at juga, saya ambil di juz 2 halaman 124 ya. Hadis ini juga palsu ya, di atas namakan Rasulullah SAW, dan di dalam sanadnya ada peri bernama Ibnu Juhaim As-Sufi. Para ahli hadis menganggapnya dia berdusta. Ambil dari Al-Mawdu'at juz 2 halaman 124, dan masih banyak lagi hadis-hadis tentang bulan Rajab itu yang semuanya itu untuk atau palsu. Baik, begitu, untuk lengkapnya bisa dilihat di brosur hari Ahad. Itu sebetulnya hanya sebagian ya. Sebagian. Kan sambil itu 12 halaman begitu. Gitu. Ya, sambil sebagian contoh. Baik, demikian Pak Bunyani, nanti bisa di-download ya di laman resmi dari MTA. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua mengenai ketika ke kamar mandi kencing begitu saat ini dengan jongkok begitu. Ya, memang ada hasilnya begitu. Ya, ada riwayat Rasulullah itu kalau kencing yaitu dengan duduk, artinya dengan jongkok itulah begitu. Tapi ada sahabat lain yang melabarkan ketika pergian gitu, Rasulullah datang suatu tempat buang sampah itu, kemudian Rasulullah kencing dengan berdiri. Mengatakan hadisnya seperti itu ya. Lah Rasulullah kencing dengan berdiri ini tidak diketahui oleh Aisyah begitu, karena Aisyah ketukannya kan kita di rumah begitu. Maka menurut Aisyah meriwayatkan Rasulullah selalu kencing dengan duduk atau jongkok tadi begitu. Namun sahabat lain yang pernah berkenan bersama Rasulullah mengetahui yang hal demikian lalu meriwayatkan demikian itu. Begitu. Ya, demikian untuk Pak Bunyani. Kemudian kami sapa kembali penelpon berikutnya 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, untuk yang akan bergabung di line phone, dikecilkan dulu volume TV atau volume radionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, mungkin diputus, kemudian kami sapa lagi 0271661749. Penelpon berikutnya kami harapkan dikecilkan dulu ya volume TV atau radionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, kami berikan kesempatan untuk yang ada di SMS 081393809000. Ini dari saudara kita, Ustadz. Mohon penjelasannya. Ya, benar apa tidak ketika ada hadisnya yang berbunyi ketika selesai sholat setelah membaca sebentar Ustaz, SMS-nya agak terputus.
Ya, ketika setelah membaca zikir kemudian mengusapkan tangan ke muka. Nah, ini apakah ada hadis yang menerangkan demikian? Mohon penjelasannya begitu. Ya, kalau setelah zikir mengucapkan mengucapkan ke muka, itu saya belum tahu hadisnya. Tapi kalau setelah berdoa kemudian mengucapkan ke muka, itu memang ada hadisnya. Walaupun hadisnya itu ada kelemahan, tapi ada beberapa jalan ya. Ada beberapa jalan yang masing-masing itu bisa saling menguatkan sehingga hadisnya bisa menjadi istilahnya itu masalah hadis itu hasan li ghairihi begitu ya. Karena hadisnya itu ada beberapa hadis ya, dan ini memang jalannya berbeda-beda, tapi yang intinya sama, bahasanya Rasulullah itu kalau berdoa kemudian setelah itu mengusapkan ke wajahnya. Jadi bukan setelah zikir mengusapkan ke wajahnya, tidak, tapi setelah berdoa kemudian mengusapkan ke wajahnya. Lah ini ada dalam hadis ya, itu walaupun masing-masing hadis itu ada kelemahannya, tapi itu intinya itu sama, dan itu kelemahan itu bukan kelemahan yang berat begitu ya, begitu, sehingga bisa saling menguatkan. Hadisnya diantaranya ini ya, ada yang dari jalan dari riwayat Ibnu Majah di juz 1 halaman 373 halaman 1181, yaitu an Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallam idza da'autallaha fad'u bi batini kafaika wa la tad'u bi dhuhurima fa idza faragta famsah bima wajhaka. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berdoa kepada Allah maka berdoalah dengan kedua tapak tanganmu dan jangan berdoa dengan punggung kedua tangan. Dan apabila sudah selesai maka usapkanlah kedua tapak tangan itu ke wajahmu. Hadis ini riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 373 nomor 1181. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Soleh bin Hasan ya. Dalam sanadnya ada Soleh bin Hasan, yaitu dhaif. Tapi ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di juz 2 halaman 79 nomor 149 ya. Abu Dawud di juz 2 halaman 79 nomor 1492 ya, 1492. Hadisnya juga dhaif karena dalam syaratnya ada perawi bernama Ibnu Lahiyah ya. Hadisnya begini. Anis Sa'ib bin Yazid an abihi anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a farafa yadaihi masaha wajahu biyadihi. Dari Sa'ib bin Yazid dari ayahnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangan beliau. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 79 nomor 1492. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ibnu Lahiyah. Itu dari jalan Sa'ib bin Yazid dari ayahnya. Kalau yang pertama tadi itu dari Ibnu Abbas. Dan ada lagi hadis yang dari jalan Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di juz 5 halaman 131 nomor 3446. Hadisnya begini. An Salim bin Abdillah an Nabihi an Umar bin Khattab qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fid du'a lam yakhuttahuma hatta yamsaha bima wajahu. Qala Muhammad ibn Musana bikadisi lam yaruddahuma hatta yamsaha. Hadis Tirmidzi juz 5 halaman 131 nomor 3446 ya. Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dari Umar bin Khattab, ia berkata, dahulu Rasulullah SAW apabila mengangkat tangan dalam berdoa, beliau tidak mengembalikannya sehingga mengusapkan kedua tangan beliau ke wajahnya. Dalam hadis riwayat lain yang dari jalan Muhammad bin Musana, kata-katanya dalam hadisnya itu lam yaruddahuma hatta yamsaha bima, artinya Rasulullah tidak mengembalikannya sehingga mengusapkan kedua tangan beliau. Hadis ini Tirmidzi juz 5 halaman 131 nomor 3446. Di sini dhaif karena dalam syaratnya ada perawi bernama Hamad bin Isa ya. Nah, dari ini ada yang sanadnya yang dhaif namanya Hamad bin Isa. Tapi dhaifnya itu bukan dhaif yang berat, misalkan waldo atau dajjal, bukan begitu, atau matruk, itu tidak ya. Sehingga hadis yang dari riwayat dari jalan Umar bin Khattab, dari jalan Ibnu Abbas, dari jalan tadi Sa'ib bin Yazid tadi gitu ya, itu bisa saling menguatkan sehingga dudukannya menjadi hasan li ghairihi begitu. Jadi bukan setelah zikir tapi sudah doa dengan mengangkat tangan begitu. Ya. Kemudian kami sapanya di SMS berikutnya, Ustadz, kalau daun pacar digunakan untuk kutek ini boleh atau tidak?
Kalau cocok dengan hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 532 tapi tidak disebutkan sayang sekali di sini. Ya boleh saja pakai apa pacar di tangan itu ya. Itu boleh saja itu ya. Itu apa untuk apa istilahnya pacar, kalau orang sekarang menyebutnya dengan kitek gitu ya. Tapi itu yang apa pacar yang bisa apa tembus air lah gitu. Bisa tembus air, tidak apa-apa. Boleh digunakan seperti itu. Baik. Ya, kemudian kami sapa di line phone 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak siapa di mana, Pak? Dari Abu Sabila di Riau. Abu Sabila di Riau. Silahkan dengan Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, yang ingin saya tanyakan seputar hal sholatnya Rasulullah, yaitu al-ajen. Apa? Al-ajen ini ada sedikit keterangan ini ya. Ya. Berkata Ibnu Athir setelah menyebutkan hadis Ibnu Umar, Rasulullah melakukan al-ajen di dalam sholatnya, yaitu bertelekan dengan kedua tangannya jika berdiri ke rakaat 2 atau ketiga. Nah, ini kedudukan keterangan ini bagaimana? Apakah bisa dipakai untuk dasar hukum? Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah setiap sholat 2 rakaat selalu duduk iftiros. Apakah itu bisa dipakai dasar apabila kita sholat subuh atau sholat Jumat, maka duduk di apa akhir-akhir itu duduknya duduk iftiros gitu. Baik. Itu, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi karena itu namanya keterangan ya, kan bukan hadis itu. Namanya keterangan. Keterangan yang bisa betul bisa salah gitu ya. Namun yang jelas kalau itu disebutkan dalam hadis, itu hadisnya itu yang betul. Gitu. Kalau hadisnya itu artinya hadisnya itu termasuk sahih atau hasan itu, lah itu yang betul. Ya. Itu. Ya. Jadi kalau apa namanya, kalau tentang tadi bangkit dari sujud itu sudah ada di apa di brosur kita di buku selatan kita jelaskan seperti itu, walaupun terjadi perbedaan pendapat ya, terjadi begitu ya, tapi sudah kami sampaikan dalam ini ya, dalam brosur kita tentang apa bagaimana berdiri atau mau sujud maupun berdiri dari sujud gitu ya. Itu bagaimana dalam hadis itu disebutkan an Wa'il bin Hujrin ya. Qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Abu Dawud juz 1 halaman 222 nomor 838. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersujud beliau meletakkan 2 lututnya sebelum 2 tangannya, dan apabila beliau bangkit dari sujud beliau mengangkat 2 tangannya sebelum 2 lututnya. Hadis riwayat Abu Dawud juz 1 halaman 222 nomor 838 itu ya. Itu diantaranya hadisnya seperti itu ya. Kemudian ada lagi hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum wala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Abu Dawud juz 1 halaman 222. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian sujud, maka janganlah mendekam sebagaimana mendekamnya unta, dan tidaklah meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Hadis riwayat Abu Dawud juz 1 halaman 222 nomor 840. Nah, ini kali yang unta itu kalau mendekam itu bagian depannya dulu, baru belakang itu ya. Itu. Maka Rasulullah bersabda jangan seperti unta mendekam tadi. Berarti kalau kita supaya kakinya dulu, karena digambarkan menurut akal yang sehat itu penggambaran orang ketika sujud disamakan dengan unta itu adalah 2 tangannya orang itu samakan dengan 2 kakinya unta yang depan, kemudian 2 kakinya orang itu samakan dengan kaki belakang lah gitu. Maka kalau akan akan sujud jangan seperti unta dekam, jangan depannya dulu, berarti supaya lututnya dulu gitu. Tapi di sini dalam hadisnya itu ada
kata-kata ini, dan hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum dua lututnya. Nah itu kan kajian terbalik. Makanya di dalam buku Mustalah Hadis ini dibuat contoh untuk hadis maklub gitu loh. Hadis maklub artinya maklubnya artinya terbalik gitu, terbalik. Maka saya contohkan kalau hadis maklub itu ya, diantaranya seperti Allah akan berikan melindungi 7 golongan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Maka diantaranya salah satunya adalah orang yang bersedekah sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa sedekahkan oleh tangan kirinya. Nah ini kan terbalik. Nah, sebenarnya kalau sedekah dengan tangan kanan gitu. Ini contoh seperti hadis maklub. Nah ini juga begitu. Ada di buku Mustalah Hadis dipakai contoh hadis maklub. Dan mestinya kalau jangan seperti entan jerum, tapi hendaklah kakinya dulu baru tangannya, bukan hendaklah meletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Maka dalam brosur kita sudah saya berikan keterangan. Dengan hadis ini ada ulama yang berpendapat bahwa cara sujud itu meletakkan dua tangan lebih dahulu, baru meletakkan dua lututnya. Tapi apabila kita perhatikan larangan Nabi SAW tersebut, yaitu janganlah mendekam sebagaimana mendekamnya unta, dan unta itu jika mendekam mendahulukan kaki depannya, baru kemudian kaki yang belakang, maka kami berpendapat bahwa yang benar adalah meletakkan dua lututnya terlebih dulu, kemudian dua tangannya sebagaimana hadis Wa'il bin Hujr di atas. Adapun saudara kita yang memahami berbeda, ya monggo silakan saja. Lah untuk hadis-hadis ini bisa dibaca di kalau kitab Abu Dawud itu ada sarahnya. Sarahnya namanya Aunul Ma'bud. Nah ini silahkan dibaca di sarahnya di Aunul Ma'bud, di situ jelaskan yaitu di Aunul Ma'bud di juz 2 halaman 47 sampai 53 itu sudah dijelaskan ya, panjang lebar di situ. Begitu. Adapun yang kedua tadi kalau sholat 2 rakaat yaitu duduknya iftirosh, itu tadi kan keterangan gitu ya, kan tidak menyebutkan tentang hadisnya ya, itu ada dalam salah satu buku yang tidak saya sebutkan judulnya begitu, itu menyebutkan bahwasanya menurut hadis riwayat Nasai kalau sholatnya itu 2 rakaat gitu ya, maka duduknya itu duduk iftirosh, sebutkan hadis riwayat Nasai. Namun tidak disebutkan, ya tidak disebutkan hadisnya bunyinya bagaimana, itu tidak sebutkan seperti itu. Bahkan di dalam Nasai sendiri itu saya baca di dalam Nasai itu ada yang menyebutkan kalau sholatnya itu ini cuma 2 rakaat gitu ya, duduk tawaruk gitu. Duduknya Nabi duduk tawaruk. Ya, hadisnya begini yang diriwayat Nasai ya. Akhbarani Ya'qub bin Ibrahim Ad-Daraqi wa Muhammad bin Basar ibn Darin wa lafdullahu qala hadatsana Yahya ibnu Sa'idin qala hadatsana Abdul Hamid ibnu Ja'farin qala hadatsani Muhammad bin Amr bin al-Atha, dari ini ya, Amr bin Atha an Abi Humaydin As-Sa'idi qala kana Nabi SAW idza kana fi raqataini allataini tangqadi bihi masolatu akhara rijlahul yusra wa qa'ada ala sikkihi mutawarrikan summa salama. Ini Nasai di juz 3 halaman 34 ya. Hadis ini kedudukannya hasan ya. Dari Abu Humaid As-Sa'idi, ini saya langsung ambil dari perawi yang terakhir. Dari Abu Humaid As-Sa'idi ya, dari Abu Humaid As-Sa'idi yang berkata, dahulu Nabi SAW apabila duduk yang terakhir pada sholat 2 rakaat, beliau menjulurkan kakinya yang kiri dan duduk pada pantat sebelah kiri, yaitu duduk tawaruk. Nasai juz 3 halaman 34 ya. Ini disebutkan ya, hadisnya dalam hadisnya ini bunyinya disebutkan karena Nabi SAW idza kana fi raqataini, apabila dalam 2 rakaat allati tangqadi bihi masolah, yang selesai pada 2 rakaat itu sholat itu artinya cuma 2 rakaat, akhara rijlahul yusra ya, beliau itu menjulurkan kakinya yang kiri, wa qa'ada ala sikkihi, dan beliau duduk pada pantatnya sebelah kiri, mutawarrikan ya, duduk tawaruk gitu, summa salama, kemudian salam. Nah ini yang ada lafadznya hadis. Dalam buku tadi yang disampaikan tadi memang ada keterangan tapi tidak sebutkan hadisnya, cuman keterangan. Lah begitu. Nah, kita kembali pada hadisnya ini gitu. Baik ya. Kemudian pemirsa dan pendengar, kami berikan kesempatan terakhir untuk yang akan bergabung di line phone 0271661749. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak siapa di mana, Pak? Ini Abu Sabila tadi, Pak. Ya. Oh ya. Ini tadi Pak yang hadis yang pertama itu insya Allah saya sudah paham Pak. Ya. Tapi yang saya maksud itu ketika bangkit
dari sujud itu. Ya. Nah, itu kan ada keterangannya begini. Rasulullah itu apabila bangkit dari sujud untuk berdiri maksudnya. Ya. Ya. Beliau selalu berpegang kepada kedua tangannya yang seperti orang yang sedang membuat adonan. Jadi seperti itu, seperti orang yang mau push up itu, Kak. Baik. Gegem itu maksudnya? Apakah itu memang? Maksudnya gegem gitu? Iya, ada yang mengepalkan. Ngepel gitu maksudnya? Ada yang mengepalkan kedua tangan untuk bangkit itu, Kak. Oh iya, baik. Itu jelaskan riwayatnya siapa di situ? Ada yang mengepalkan tangan, ada yang tangannya direbahkan gitu. Enggak, itu keterangan atau ada riwayatnya? Hadisnya? Ini dari keterangan An-Nihayah di halaman 183. Ya. 188. Ya, terima kasih Abu Sabila. Ya, itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang seperti itu saya belum tahu hadisnya yang betul-betul sahih dan sahih gitu ya. Kayak yang dikatakan seperti tadi itu. Kalau Ibnu Nasir itu bukan sahabat gitu loh ya. Jadi jauh dari sahabat hidupnya. Menerangkan boleh jadi Ibnu Nasir itu ahli bahasa ya. Punya kitab An-Nihayah itu lafaz-lafaz semacam ini kamus yang spesifik lafaz-lafaz hadis memang gitu ya. Di antara itu beliau juga ahli tarikh. Beliau punya tarikh yaitu yang judulnya Al-Kamil fit Tarikh gitu Ibnu Nasir gitu ya. Adapun tadi tentang saya belum mendapatkan hadis yang betul-betul sahih dan sahih tentang hal itu. Baik, ya, begitu. Ya. Tapi ada riwayat ini dari Rasul kalau bangkit kadang ada yang menekan pada bumi. Bukan dari ini bisa dipahami telah menekan pada bumi kemudian berpegang pada kakinya memang betul seperti itu. Ya gitu. Iya baik. Ya. Demikian untuk Abu Sabila yang sudah bergabung dan sebagai penanya terakhir untuk kesempatan sore hari ini. Dan Ustaz sebelum kita akhiri barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai simpulan Ustaz? Ya alhamdulillahirabbil alamin kita talabul ilmi ini sangat penting sekali supaya kita sebagai orang Islam, aku sebagai orang Islam juga mengetahui tentang tuntunan agama kita ini ya. Kemudian berkenaan dengan tadi tentang yang buang air ya, itu maka saya lebih setuju kalau di masjid-masjid itu membuat tempat buang air itu bukan untuk berdiri kemudian satu dengan yang lain bisa saling melihat kelihatan kepalanya itu istilahnya kalau maksudnya kita malu lah gitu. Kalau membuat tempat kencing ya gitu ya supaya orangnya itu tertutup sehingga tidak tahu orang satu dengan yang lainnya lah begitu ya. Jadi ada semacam breeding, jangan walaupun sudah itu dibuat kadang berdiri, kadang satunya bisa melihat pada yang lain. Dan ini mestinya ya kurang baik lah gitu. Maka kita orang Islam seharusnya lebih sopan kalau membuat tempat-tempat buang air ya bisa sehingga satunya tidak melihat pada yang lain tertutup begitu ya. Jadi seperti itu tadi yang memang ada yang tadi ditanyakan Rasulullah selalu kencing dengan duduk atau jongkok tadi itu memang betul mendapatkan riwayatnya Aisyah seperti itu ya. Kemudian ada sahabat yang pernah bepergian bersama Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah datang ke tempat pembuangan sampah, kemudian beliau buang air itu dengan berdiri memang begitu. Jadi sebaiknya kalau bisa ya dengan jongkok tadi ya. Saya demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga Allah mengampuni kita. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Mas Duki untuk ilmu yang diberikan di hari ini. Semoga di lain kesempatan dipertemukan lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada, saya sudah kebersamaan kita dengan Ustadz Mas Duki untuk program Risalah Hadis di kesempatan sore hari ini. Kami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.